Kisah kali ini datang dari seorang anak yatim piatu yang tinggal di sebuah desa terpencil. Seorang anak yang berjuang dengan kesendiriannya demi bisa bertahan hidup dan menggapai suatu impian. Beginilah kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai yang luas, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Bima. Ia kehilangan orang tuanya akibat banjir besar yang melanda desa beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, ia tinggal di sebuah gubuk sederhana di pinggir hutan, hidup dari hasil memancing dan mencari buah-buahan di sekitar. Walaupun usianya baru 10 tahun, Bima adalah anak yang tegar. Namun, di balik senyumnya, ia menyimpan kesepian yang mendalam. Malam-malamnya sering dihabiskan dengan memandang bulan sambil berbicara sendiri, berharap ada yang mendengar keluh kesahnya. Suatu hari, ketika sedang memancing di tepi sungai, Bima merasa ada sesuatu yang besar mendekat di dalam air. Awalnya ia takut, namun rasa penasaran membuatnya tetap diam. Perlahan, muncullah seekor buaya raksasa dengan sisik hijau keemasan yang berkilauan di bawah sinar matahari. Buaya itu tidak menyerang, melainkan hanya menatap Bima dengan mata yang besar dan tenang. "Aku tahu kau tidak seperti buaya lainnya," kata Bima, mencoba memberanikan diri. "Apa yang kau inginkan dariku?" Buaya itu diam, tetapi seolah mengerti ucapan Bima. Ia menggerakkan ekornya perlahan dan mendekati anak itu dengan hati-hati. Bima, yang biasanya waspada terhadap hewan liar, merasakan sesuatu yang aneh. Ia tidak merasa takut, melainkan justru tenang. Sejak hari itu, setiap kali Bima datang ke sungai, buaya itu selalu muncul. Awalnya Bima hanya berbicara dari kejauhan. Namun, seiring waktu, ia mulai mendekat. Ia memberinya nama Gora. "Aku tidak punya teman selain kau, Gora," kata Bima suatu sore sambil duduk di tepi sungai. Gora, seolah mengerti, menyelam sebentar lalu muncul dengan ikan di mulutnya. Ia meletakkannya di depan Bima. "Terima kasih," kata Bima, tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun, hubungan mereka tidak disambut baik oleh penduduk desa. Mereka menganggap Gora sebagai ancaman. "Bima, buaya itu bisa memakanmu kapan saja. Jangan dekat-dekat dengannya," teriak salah satu warga. "Tidak, Gora bukan buaya biasa. Dia baik," balas Bima. Tetapi tidak ada yang percaya. Hari-hari berikutnya, persahabatan mereka diuji. Para pemburu dari desa memutuskan untuk memburu Gora demi melindungi warga. "Aku akan melindungimu, Gora," bisik Bima sambil memeluk leher besar buaya itu. Namun, bagaimana seorang anak kecil seperti Bima bisa melawan ancaman yang semakin nyata? Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Ia tahu Gora berada dalam bahaya. Para pemburu akan datang ke sungai pagi hari untuk menangkap buaya raksasa itu. Bima duduk di depan gubuknya, menatap langit penuh bintang sambil memikirkan rencana. "Gora, aku harus menyelamatkanmu. Kau satu-satunya yang aku punya," gumamnya lirih. Pagi-pagi buta, sebelum para pemburu tiba, Bima berlari menuju sungai. Ia menemukan Gora sedang berendam di air, seperti biasa menunggunya. "Gora, kita harus pergi," ujar Bima dengan nada mendesak. "Mereka akan datang untuk memburumu." Gora menatap Bima, seolah memahami apa yang sedang terjadi. Perlahan, buaya raksasa itu bergerak ke daratan, membiarkan Bima memanjat punggungnya. Untuk pertama kalinya, Bima merasakan kulit keras dan dingin buaya itu dari dekat. Mereka masuk ke dalam hutan yang lebat, menyusuri jalur kecil yang jarang dilalui manusia. Bima memandu Gora ke sebuah rawa tersembunyi yang pernah ia temukan saat mencari kayu bakar. "Di sini kau aman," kata Bima sambil memandang Gora. "Aku akan sering datang, jadi kau tidak kesepian." Namun, kabar tentang hilangnya Gora tidak membuat para pemburu berhenti. Penduduk desa mulai mencurigai Bima. Mereka menganggap anak itu sengaja menyembunyikan buaya tersebut. "Bima, di mana buaya itu?" bentak seorang pemburu suatu hari. "Kalau kau menyembunyikannya, kau bisa dihukum." Bima hanya diam. Ia tidak bisa mengkhianati satu-satunya sahabat yang ia miliki. Namun, hari-harinya menjadi semakin berat. Warga desa mulai menjauhi Bima. Anak-anak tidak lagi mau bermain dengannya. Bahkan orang-orang yang biasa memberinya makanan mulai menutup pintu. "Kenapa mereka tidak mengerti?" gumam Bima sambil memeluk lututnya di tepi sungai. "Aku hanya ingin punya teman."
Kesedihan itu semakin dalam ketika hujan besar melanda desa. Air sungai meluap dan gubuk Bima rusak parah. Ia tidak punya tempat untuk berteduh, sehingga ia memutuskan pergi ke rawa tempat Gora bersembunyi. Namun, setibanya di sana, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Gora tidak sendiri. Di tepi rawa, ada beberapa buaya lain, lebih kecil, mungkin anak-anak Gora. "Jadi, kau juga punya keluarga," kata Bima dengan suara lirih. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kau tidak pernah kesepian seperti aku." Gora mendekat, menyentuhkan moncongnya ke bahu Bima, seolah ingin menghiburnya. Namun, itu tidak cukup untuk menghilangkan rasa hampa di hati anak itu. "Hidupku selalu sepi, Gora," lanjut Bima. "Aku kehilangan ibu, ayah, dan sekarang orang-orang di desa juga meninggalkanku." Air matanya mulai jatuh. Gora hanya duduk diam di sampingnya, seperti gunung besar yang tak tergoyahkan, memberikan rasa aman di tengah badai kesedihan Bima. Namun, bahaya belum selesai. Malam itu, para pemburu menemukan jejak menuju rawa. Mereka membawa senjata, obor, dan tekad untuk menangkap atau membunuh Gora. Bima mendengar langkah kaki mereka dari kejauhan. Ia tahu bahwa dirinya harus bertindak, meski tidak tahu bagaimana cara melindungi Gora dan keluarganya. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu," bisiknya sambil berdiri di depan Gora. Malam itu, Bima menghadapi pilihan sulit, melindungi Gora atau mempertaruhkan dirinya sendiri. Malam itu, Bima berdiri di depan Gora dan keluarganya. Tubuh kecilnya tampak rapuh di antara bayang-bayang obor para pemburu yang semakin dekat. Namun sebelum para pemburu mencapai rawa, Gora, dengan naluri liarnya, memimpin keluarganya masuk ke dalam air yang gelap, menghilang tanpa suara. Bima dibiarkan sendirian menghadapi para pemburu. Ketika mereka tiba, anak itu berusaha melindungi sahabatnya dengan berbagai alasan. "Buaya itu sudah pergi," teriaknya. "Kalian tidak akan menemukannya di sini." Para pemburu memandangnya dengan curiga, tetapi setelah mencari tanpa hasil, mereka akhirnya pergi. Namun, desas-desus tentang Bima yang melindungi bahaya menyebar semakin luas di desa. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sulit. Orang-orang mencemooh Bima. Bahkan, beberapa warga menyuruhnya meninggalkan desa. "Kau lebih baik hidup dengan buaya-buayamu itu," ejek seorang ibu di pasar saat melihat Bima mencoba menjual ikan tangkapannya. Kesepian dan kelaparan terus menghantui, tetapi Bima tetap bertahan. Di tengah semua kesulitan, ia teringat pada pesan terakhir ibunya sebelum banjir besar itu. "Bima, hidup itu tidak mudah, tapi jangan pernah menyerah. Jika kau terus berjalan, kau akan menemukan jalan keluar dari kesedihanmu." Kata-kata itu menjadi nyala kecil di dalam hatinya. Ia mulai berpikir bahwa ia tidak bisa terus-menerus bergantung pada Gora atau belas kasihan orang lain. Bima mulai mencoba sesuatu yang baru. Ia mengumpulkan kayu apung dari sungai untuk dijadikan kerajinan sederhana. Keranjang, hiasan kecil, dan alat rumah tangga lainnya. Ia menjual hasil karyanya di pasar. Awalnya, tidak ada yang mau membeli, tetapi seorang pedagang tua yang baik hati merasa kasihan padanya. "Karya ini cukup bagus," ujar pedagang itu. "Dengan latihan, kau bisa jadi pengrajin hebat." Bima merasa harapan kecil muncul di hatinya. Setiap hari, ia terus membuat kerajinan dan menjualnya. Uang yang ia kumpulkan dipakai untuk membeli makanan dan memperbaiki gubuknya. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Sebuah hari yang berat datang ketika hujan deras turun selama seminggu penuh, menghanyutkan banyak kayu apung yang biasa ia kumpulkan. Ia kehilangan bahan-bahan dan uang hasil penjualan terakhirnya. Di tengah kesedihan itu, Bima pergi ke rawa untuk mencari Gora. Sahabatnya itu selalu memberikan rasa tenang di hatinya. "Gora, aku lelah," katanya sambil duduk di tepi air. "Setiap kali aku mencoba, dunia sepertinya selalu melawanku." Gora, yang sudah lama tidak muncul, tiba-tiba mendekat. Kali ini, ia membawa sesuatu di mulutnya, sebatang kayu besar yang terlihat berbeda dari biasanya. Kayu itu halus dan kokoh, seperti telah lama tersimpan di dasar sungai. "Kau membantuku?" tanya Bima sambil menyentuh kayu itu. Air matanya mengalir. "Terima kasih Gora, kau selalu ada untukku." Kayu itu menjadi awal dari sesuatu yang besar. Dengan bantuan pedagang tua, Bima belajar cara membuat perahu kecil.
Ia menjual perahu itu ke nelayan desa dengan harga yang cukup baik. Perlahan, hasil karyanya mulai dikenal. Namun, meski mulai mendapatkan pengakuan, kesedihan masih sering menyelimuti Bima. Ia merasa dunia tetap berat tanpa keluarga. Kadang-kadang, ia hanya duduk sendirian di tepi rawa, berbicara dengan Gora tentang mimpi-mimpinya. "Aku ingin pergi jauh, Gora," bisiknya suatu malam. "Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi sesuatu, meski aku hanya seorang anak yatim piatu." Namun, saat itu, Gora menghilang lagi. Untuk pertama kalinya, buaya itu tidak muncul berhari-hari, meninggalkan Bima sendirian dalam usahanya menuju kesuksesan. Di tengah kesendiriannya, muncul tantangan baru. Seorang pejabat dari desa sebelah mendengar tentang perahu buatan Bima dan ingin memesan banyak. Namun, Bima tidak memiliki cukup bahan untuk memenuhi permintaan besar itu. Bima duduk di depan gubuknya, menatap langit malam yang penuh bintang. Permintaan besar dari pejabat desa sebelah menggantung seperti beban di pundaknya. Ia tidak punya cukup bahan untuk memenuhi pesanan itu, dan tanpa bantuan, rasanya mustahil untuk menyelesaikan semuanya tepat waktu. Ia kembali ke rawa berharap Gora muncul. Namun, sahabatnya itu tetap tidak terlihat. "Gora, kau di mana?" panggil Bima. Suaranya terdengar lirih, bercampur dengan gemuruh kecil dari sungai di kejauhan. Beberapa hari berlalu hingga suatu pagi, ketika Bima kembali ke rawa untuk mencari inspirasi, ia menemukan tumpukan kayu besar di tepi air. Kayu-kayu itu kokoh dan halus, sama seperti yang pernah dibawa Gora sebelumnya. Ini milik Gora?" Bima memandang kayu itu dengan takjub. Tidak jauh dari situ, terdengar riak air yang besar. Gora muncul, diikuti oleh beberapa buaya lain, yang tampaknya membantu mengumpulkan kayu. Bima tersenyum lebar untuk pertama kalinya. "Dalam waktu yang lama, kau tidak pernah meninggalkanku, ya?" katanya, menahan air mata. "Terima kasih, Gora." Dengan kayu itu, Bima mulai bekerja. Ia mengerjakan perahu dengan tangan kecilnya yang penuh semangat, dibantu pedagang tua yang telah menjadi mentornya. Pesanan besar itu selesai tepat waktu, dan pejabat desa sebelah begitu terkesan dengan hasil kerja Bima. "Anak ini berbakat," kata pejabat itu. "Aku akan merekomendasikan karyamu ke desa-desa lain." Kabar tentang Bima segera menyebar. Orang-orang yang dulu memandangnya sebelah mata kini mulai mengakui kemampuannya. Beberapa warga desa bahkan meminta maaf karena telah mengucilkannya. Namun, meski kehidupannya mulai berubah, Bima tetap merasakan kekosongan dalam hatinya. Di malam-malam sepi, ia sering memikirkan ayah dan ibunya. "Aku ingin mereka melihatku sekarang," gumamnya suatu malam di tepi rawa. Gora, yang duduk diam di sampingnya, hanya menggerakkan ekornya perlahan, seolah memahami kesedihan sahabatnya. Sebuah kejutan. Beberapa bulan kemudian, desa tempat Bima tinggal mengadakan festival tahunan. Untuk pertama kalinya, Bima diundang untuk ikut serta. Ia membawa perahu kecil karyanya yang dihias dengan indah, memamerkan hasil jerih payahnya kepada semua orang. Di tengah festival itu, seorang pria tua menghampirinya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai seorang saudagar kaya yang sedang mencari pengrajin muda berbakat. "Karya ini luar biasa," kata pria itu sambil mengamati perahu Bima. "Jika kau mau, ikutlah denganku ke kota. Aku bisa membantumu mengembangkan usahamu." Bima ragu. Ia ingin meraih mimpinya, tapi ia juga tidak ingin meninggalkan Gora. Malam itu, Bima pergi ke rawa untuk berbicara dengan sahabatnya. "Gora, aku mendapat kesempatan besar," katanya. "Tapi aku takut meninggalkanmu. Kau selalu ada untukku, dan aku tidak ingin kehilanganmu." Gora hanya diam, tetapi matanya yang besar menatap Bima dengan tenang. Seolah-olah ia ingin berkata, "Pergilah, aku akan baik-baik saja." Bima menghela napas panjang. "Aku akan mencoba, Gora. Aku ingin menjadi lebih baik untuk kita berdua." Hari keberangkatan itu tiba. Dengan berat hati, Bima meninggalkan desanya. Ia berpamitan kepada semua orang, termasuk Gora. Saat ia naik perahu yang akan membawanya ke kota, ia melihat Gora muncul di permukaan air, mengawasinya dari kejauhan. "Terima kasih, Gora," kata Bima sambil melambai. "Aku akan kembali suatu hari nanti." Di kota, kehidupan Bima berubah drastis. Ia belajar banyak hal baru tentang kerajinan dan bisnis. Perahunya menjadi terkenal,
dan ia mulai mendapatkan penghasilan yang cukup untuk hidup dengan layak. Namun, di tengah kebahagiaan itu, hatinya tetap merindukan desa kecilnya, rawa tempat ia berbagi cerita dengan Gora, dan sahabat raksasa yang selalu mendukungnya. Meski sukses, Bima belum merasa kebahagiaannya lengkap. Ia tahu bahwa suatu hari ia harus kembali, tidak hanya untuk menemui Gora, tetapi juga untuk menemukan bagian dari dirinya yang masih hilang. Bima kini telah menjadi sosok yang dikenal luas di kota. Kerajinan perahu yang ia buat semakin diminati, bahkan beberapa pedagang besar mulai memesan dalam jumlah besar untuk diekspor ke daerah lain. Meski masih muda, Bima sudah mampu mengelola usaha kecilnya sendiri. Ia belajar banyak dari saudagar tua yang menjadi mentornya, tidak hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga tentang cara membangun hubungan baik dengan orang lain. Namun, di tengah kesibukan itu, Bima tidak pernah melupakan asal-usulnya. Setiap kali ia menyelesaikan sebuah karya, ingatannya melayang ke desa kecilnya, sungai yang tenang, dan sahabatnya, Gora. Setelah beberapa tahun menetap di kota, Bima memutuskan untuk kembali ke desa. Dengan hasil kerja kerasnya, ia ingin memperbaiki keadaan desanya yang dulu miskin dan sering dilanda kesulitan. "Aku ingin berbagi dengan mereka," kata Bima pada mentornya. "Dulu, aku pernah merasa ditinggalkan. Sekarang aku ingin memberi mereka harapan." Ia membawa peralatan, bahan, dan uang yang cukup untuk memulai proyek besar, membangun bengkel kerajinan kayu di desanya. Ketika Bima tiba di desa, warga awalnya terkejut. Anak yatim piatu yang dulu mereka anggap sebagai beban kini kembali sebagai sosok yang berbeda, mandiri, sukses, dan percaya diri. Namun, yang membuat mereka lebih kagum adalah niat Bima untuk membantu desa. "Bima, kau benar-benar ingin membangun bengkel di sini untuk kami semua?" tanya kepala desa, hampir tidak percaya. Bima tersenyum. "Tentu saja, ini untuk kita semua. Aku ingin desa ini berkembang." Dengan kerja keras, bengkel itu akhirnya berdiri. Bima mengajarkan keterampilan membuat kerajinan kayu kepada warga desa, termasuk anak-anak muda yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan. Dalam beberapa bulan, bengkel itu menjadi pusat kegiatan. Warga mulai menghasilkan uang dari hasil karya mereka. Desa yang dulu sunyi mulai dipenuhi suara ketukan palu, tawa, dan harapan baru. "Kami berutang banyak padamu, Bima," ujar seorang ibu yang kini bisa menyekolahkan anak-anaknya dari hasil bekerja di bengkel. Namun, bagi Bima, ini bukan tentang balas jasa. Ini tentang memberikan kesempatan yang dulu tidak ia miliki. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya di bengkel, Bima pergi ke rawa tempat ia biasa bertemu dengan Gora. Ia membawa beberapa makanan dan duduk di tepi air, berharap sahabatnya itu masih ada. "Gora, aku sudah kembali," katanya sambil menatap air yang tenang. Lama ia menunggu, hingga akhirnya riak kecil muncul di permukaan. Gora perlahan muncul, lebih besar dari yang ia ingat, dengan sisik keemasan yang kini tampak lebih tua. Bima tersenyum lebar, dan air matanya mengalir tanpa sadar. "Kau masih di sini," katanya. "Aku berhasil, Gora, tapi aku tidak akan berhasil tanpamu." Seolah memahami, Gora mendekatkan tubuh besarnya ke tepi, membiarkan Bima menyentuh sisiknya seperti dulu. Saat itu, Bima merasa seluruh perjuangannya terbayar. Warga desa mulai melihat Bima sebagai simbol harapan. Mereka yang dulu memandangnya sebelah mata kini mengaguminya. Kisah Bima menjadi legenda di desa. Sebuah cerita tentang bagaimana kesulitan dapat diubah menjadi kekuatan, dan bagaimana persahabatan sejati dapat mengatasi segala halangan. Suatu sore, Bima duduk di tepi rawa bersama Gora, seperti yang sering ia lakukan sejak kecil. Ia menatap matahari terbenam yang mewarnai langit dengan jingga dan emas. "Gora, aku bahagia," katanya pelan. "Aku akhirnya menemukan keluarga, sahabat, dan tempatku di dunia ini." Gora hanya mendekatkan tubuhnya, memberikan rasa hangat di tengah angin senja. Bima tersenyum. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya telah membawa begitu banyak pelajaran dan kebahagiaan. Kini, ia tidak lagi merasa sendirian. Dengan desa yang makmur, sahabat sejati di sisinya, dan cinta dari warga, hidupnya terasa lengkap. Kisah ini berakhir dengan Bima yang hidup bahagia, sukses, dan dicintai banyak orang.
Namun, legenda tentang persahabatan tak biasa antara seorang anak yatim piatu dan buaya raksasa akan terus hidup di hati semua orang.